Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa 'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih seputar hadis Jibril alaihi salam, namun di malam hari ini kita masuki Ruknul Khamis, ya, rukun yang kelima min arkanil iman, dari rukun-rukun iman. Ya, sebagaimana Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, al-iman, iman itu adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi SAW mengatakan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau beriman kepada al-imanu billahi wa malaikatihi, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada para rasulnya, dan engkau beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Maka di malam hari ini kita masuki pembahasan tentang iman dengan hari kiamat atau al-imanu bil yaumil akhir. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wal yaumul akhir huwa yaumul qiyamah wa sumiya yaumul qiyamah bil yaumil akhir li'annahu la yauma ba'dah. Beliau katakan yaumul akhir namanya juga yaumul qiyamah, ya. Yaumul akhir juga dinamakan yaumul qiyamah. Dan kenapa dia dinamakan yaumul qiyamah itu adalah yaumul akhir? Karena tidak ada hari lagi setelah itu. Kenapa hari kiamat itu dikatakan yaumul akhir, hari terakhir? Karena tidak ada lagi hari setelah itu. Itu hari penghabisan. Maksudnya apa? Hari yang ada di dunia ini yang kita lewatin. Ya, yang kita lewatin ini ada pagi, siang, sore, malam. Besok ada pagi lagi, siang, sore, malam. Kemudian hari berikutnya ada pagi, siang, sore, malam. Maka hari kiamat itu adalah hari terakhir. Tidak ada lagi setelah itu hari. Tidak ada lagi pagi, siang, sore, malam setelah itu. Jadi itu adalah hari terakhir, hari yang ada di permukaan bumi ini. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan hari kiamat itu namanya banyak, ya. Nah, hari kiamat namanya banyak. Ya, ada para ulama menyebutkan di antara hari kiamat itu namanya adalah yaumul ba'tsi, yaitu hari kebangkitan. Ya, dinamakan yaumul ba'tsi karena makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan, yang dikuburkan di dalam kubur, maka semua mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Makanya namanya yaumul ba'tsi. Demikian juga kenapa namanya dinamakan yaumul qiyamah, hari kiamat. Ya, kenapa dinamakan yaumul qiyamah? Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, sumiyat al-qiyamah yaumul qiyamah qiyamatu li'anna an-nas yaqumuna min quburihim. Ya, Al-Imam Baghawi mengatakan, sumiyat al-qiyamah qiyamah
Ya, kenapa hari kiamat itu dinamakan kiamat? Kenapa dinamakan kiamat? Nah, kiamat itu berasal dari bahasa Arab yang fiil madinya qama. Qama yaqumu. Ya. Artinya apa? Artinya bangkit. Ya. Maka dinamakan hari kiamat karena manusia pada hari itu yaqumuna min quburihim, bangkit dari kuburan-kuburan mereka. Bangkit dari kuburan-kuburan mereka. Demikian juga hari kiamat namanya adalah disebutkan oleh para ulama, hari kiamat namanya adalah yaumul jama'. Ya, yaumul jama'. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi. Allah katakan dan tunzira yaumal jam'i la raiba fi. Ya. Diberi peringatan, engkau memberikan peringatan pada hari yaumul jam'i la raiba fi. Ya, hari al-jama' di mana tidak ada keraguan padanya. Nah, disebutkan kenapa yaumul jam'i. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan yaumul jam'i ay yaumun yajma'u Allahu al-awwalina wal akhirin wal ins wal jin wa ahli samai al-awwalin wal akhirin wal insa wal jin wa ahli samai wa ahlal ard. Kenapa dinamakan yaumul jama'? Jama' itu artinya menggabungkan, ya. Jama' artinya menggabungkan. Kenapa dinamakan yaumul jama'? Karena Allah Subhanahu wa taala pada hari itu akan menggabungkan orang pertama sampai orang terakhir. Artinya dikumpulkan, ya, dikumpulkan orang pertama sampai orang terakhir. Dikumpulkan manusia dan jin, dikumpulkan penduduk langit dan penduduk bumi. Semua dikumpulkan pada hari itu. Ya, semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Makanya dinamakan yaumul jama', ya. Ada juga yang mengatakan huwa yaumun yajma'ullahu baina kulli 'abdin wa 'amalihi. Ada juga yang mengatakan kenapa dinamakan yaumul jama'? Karena Allah mengumpulkan setiap hamba dengan amalnya. Allah kumpulkan setiap hamba dengan amalnya. Artinya apa, ikhwan fillah? Artinya pada hari itu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan beberkan amalan-amalan manusia. Akan Allah tampakkan, akan Allah ceritakan semua amalan-amalan kita. Inilah yang kita lakukan di dunia. Ya. Di depan orang mungkin dia seperti orang alim, seperti orang saleh, tapi ternyata di belakang Allah Subhanahu di belakang orang ternyata dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia di depan orang saleh, di belakang orang juga termasuk dari orang-orang saleh. Allah kabarkan semuanya. Allah ceritakan semuanya pada hari itu. Waqila, ada juga yang mengatakan kenapa dinamakan yaumul jama'? Li'annahu yajma'u fihi baina zalim wal madlum. Ya, kenapa dinamakan yaumul jama'? Karena Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara orang yang zalim dengan yang dizalimi. Allah kumpulkan di hari itu orang yang zalim dengan orang yang dizalimi. Antum ingat hadis tentang al-muflish? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu enggak orang yang bangkrut? Ya, tahu enggak orang yang bangkrut? Tentu logika kita, ya, sahabat menjawab perkataan Nabi SAW, pertanyaan Nabi SAW itu sesuai dengan logika mereka, dan ini juga logika kita. Kalau ditanya kita tentang siapa orang yang bangkrut, pasti kita akan mengatakan orang bangkrut itu adalah orang yang gak punya apa-apa. Dia punya barang, kemudian barangnya habis, tapi dia gak mendapatkan apa-apa. Kan begitu, itu orang yang bangkrut. Ya, sahabat juga nanya, sahabat juga menjawab, orang bangkrut itu adalah orang yang gak punya harta dan gak punya barang untuk dia jual. Itulah orang yang bangkrut. Tapi Nabi SAW mengatakan bukan itu. Orang yang bangkrut nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang mereka membawa pahala-pahala mereka. Mereka membawa pahala-pahala dari amal-amal mereka. Artinya apa? Ini orang yang rajin ibadah ketika di dunia. Orang yang rajin ibadah ketika di dunia. Dia salat, dia puasa, dia zakat, dia rajin ibadah, dia bawa pahala-pahala. Ya. Kemudian setelah di hari kiamat, dia bawa pahala tersebut, ternyata dia mencela si fulan, dia mengejek si fulan, dia membuli si fulan, dia menghina si fulan, dia memfitnah si fulan, dia memukul si fulan, dia membunuh si fulan. Ya, dia menumpahkan darah si fulan. Artinya, orang-orang yang bangkrut ini adalah orang-orang zalim
yang dia bawa pahala yang sangat banyak, tapi di akhirat pahala tersebut diberikan kepada orang yang dia zalimin. Diberikan satu-satu kepada orang-orang yang dia zalimin. Nabi SAW juga mengatakan, kalau seandainya pahala dia sudah habis, maka dosa orang yang dia zalimin itu diberikan kepada dia. Kemudian setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah kumpulkan pada hari kiamat orang yang zalim dengan orang yang mazlum, orang yang zalim dengan orang yang dizalimi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qila li'annahu yajma'u fihi baina thawabi ahli at-ta'at wa iqabi ahli al-ma'asi. Ada juga yang mengatakan kenapa dinamakan yaumul jama'? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara pahala orang-orang yang taat dengan hukuman orang-orang yang bermaksiat. Allah kumpulkan di situ antara pahala orang-orang yang taat dengan hukuman orang-orang yang bermaksiat. Artinya Allah kumpulkan penduduk surga dengan penduduk neraka. Penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya di antara nama hari kiamat juga ya disebutkan oleh para ulama adalah yaumul hisab. Ya, yaumul hisab artinya hari perhitungan, ya, hari perhitungan. Ya sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 27, wa qala Musa, dan Musa berkata, inni udtu bi rabbi wa rabbukum. Inni udtu bi rabbi wa rabbikum. Dan aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian, min kulli mutakabbir la yu'minu biyaumil hisab, dari orang-orang yang sombong, yang dia tidak beriman dengan yaumul hisab, dia tidak beriman dengan hari kiamat. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, kenapa dinamakan yaumul hisab? Li'anna al-bari subhanahu yu'addidu 'alal khalqi a'malihim. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghitung amalan-amalan mereka. Ya, akan menghitung, memperinci amalan-amalan mereka. Satu hari ini salat, ya salat berapa yang dia kerjakan? Salat wajib lengkap enggak? Kemudian salat sunnahnya berapa yang dia kerjakan? Dihitung semuanya. Kemudian apa aja omongannya hari ini? Ya, apa aja yang dia keluarkan dari lisan-lisannya? Ya, maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihitung semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detail. Tidak ada satupun yang kurang. Demikian juga dosa-dosanya Allah hitung semuanya. Nah ini kenapa dinamakan yaumul hisab. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Demikian juga dinamakan hari kiamat adalah yaumul khuruj. Ya, yaumul khuruj yaitu hari keluar. Ya, yaumul khuruj sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma yasma'una sayhah bil haqq dzalika yaumul khuruj. Pada hari itu di mana mereka mendengar suara dengan benar, teriakan dengan benar, dzalika yaumul khuruj. Yang demikian adalah yaumul khuruj. Ya, yang demikian adalah yaumul khuruj. Nah, dinamakan yaumul khuruj. Kenapa nama yaumul khuruj? Ya, Imam At-Tabari mengatakan li khurujin nas fihi min quburihim lil ba'thi. Karena keluarnya orang-orang dari kuburan-kuburan mereka, makanya dinamakan yaumul khuruj. Ya. Demikian juga neraka hari kiamat dinamakan yaumul khulud. Demikian juga dinamakan yaumuddin, demikian juga dinamakan yaumus saah, yaumus sakhah dan yang lain-lain ikhwan fillah. Jadi banyak nama hari kiamat ya. At-taghabun ya dinamakan juga at-taghabun dan yang lain-lain. Jadi hari kiamat ini, yaumul akhir, yaumul qiyamah, itu namanya banyak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fal insan lahu marahilu arba. Manusia itu hidup pada 4 fase, kata beliau. Ya. Manusia mereka akan melewati 4 fase. Mereka akan melewati 4 tahapan. Marhalatun fi batni ummi. Tahapan pertama, mereka hidup di dalam perut ibu mereka. Mereka hidup di dalam perut ibu mereka. Ya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ikhwan fillah, Nabi mengatakan
fa arsala ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Allah Subhanahu wa taala utus malaikat ke dalam perut seorang ibu, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Nabi SAW mengatakan, kalian dikumpulkan penciptaan kalian di dalam perut ibu kalian 40 hari dalam bentuk nutfah, ya, dalam bentuk air, ya. Selama 40 hari dia masih berupa air. Kemudian 40 hari berikutnya dia berproses menjadi alaqah, ya, menjadi darah yang kental, ya, menjadi darah yang kental. Kemudian 40 hari berikutnya dia berproses kembali, ya, di hari yang ke-120 atau di 3 bulan. Ya, di 3 bulan dia kembali, dia menjadi mudghah, sepotong daging. Ya, sepotong daging. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke dalam perut seorang ibu. Ya, bagaimana Allah utus malaikat? Bagaimana malaikat masuk ke dalam perut seorang ibu? Allah taala alam. Kita enggak tahu. Yang jelas ada malaikat yang ibadahnya masuk ke dalam perut ibu. Ya, karena malaikat mereka beribadah. Ibadah mereka bagaimana? Tugas-tugas yang mereka lakukan itulah ibadah mereka. Ya. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, maka itulah ibadah dia. Ya. Malaikat-malaikat Munkar dan Nakir, ya, tugasnya bertanya kepada orang-orang yang sudah dimasukkan ke alam kubur, ke alam barzakh, maka itulah ibadah mereka. Jadi ada malaikat-malaikat yang ibadahnya masuk ke dalam perut seorang ibu, ya, masuk ke dalam perut seorang ibu. Ditulislah di situ 4 hal, ya. Ditulis rezekinya, amalnya, ajalnya, dan apakah dia penduduk surga ataupun penduduk neraka. Jadi ini fase yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup dalam perut ibu kita. Ya, kita hidup dalam perut ibu kita. Dan di dalam perut ibu kita sudah punya rezeki. Ya. Di dalam perut ibu kita sudah punya rezeki, ikhwan fillah. Masing-masing sudah punya rezeki. Jadi jangan pernah berkeluh kesah ketika kita hidup di dunia rezeki kita agak mandek, ya, karena selama kita hidup pasti Allah kasih rezeki, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalau Allah sudah tetapkan rezeki kita sekian, mau pontang-panting pun kita, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pasti yang tetap dapat berapa? Sekian. Enggak akan pernah berubah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Enggak akan pernah berubah. Itu dia, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita katakan begini, ikhwan fillah? Karena kadang-kadang banyak orang yang resah. Resahnya gimana? Sewaktu dia kerja aman-aman aja misalnya. Ya, dia kerja aman-aman aja, belum ada aturan-aturan yang ketat sama dia. Tapi tatkala dia kerja tersebut mungkin sudah setahun, 2 tahun, tiba-tiba muncul pimpinan baru. Pimpinan baru ini atau manajer baru ini buat kebijakan, buat peraturan. Peraturannya apa? Peraturannya misalnya gak boleh sholat sebelum pulang kantor misalnya. Ya, gak boleh sholat sebelum pulang kantor. Misalnya jam 4 sore, jam 4 asar. Ya, gak boleh permisi, gak boleh izin, gak boleh untuk melakukan sholat. Kalau mau sholat nanti pulang kantor setengah 6 misalnya. Nah ini kadang-kadang orang di sini sudah gundah gulana, kan begitu. Waduh, gimana nih? Ya nanti kalau saya kalau saya izin saya kena SP, nanti saya bisa dipecat. Ya kalau dipecat saya mau ngasih makan apa sama anak dan istri. Ya kalau nanti saya nggak izin saya sholat setengah 6, akhirnya saya sholat sendirian dan yang lain-lain. Mulailah muncul gundah gulana, ikhwan fillah. Padahal rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang umumnya, orang-orang awam, ya ketika di hari Natal misalnya disuruh dipaksa pakai pakaian Natal, kan begitu, pakaian Sinterklas, bingung dia. Kalau nggak dipakai nanti dipecat, kalau dipakai nanti wah ini bisa berdosa, akhirnya bingung. Ya. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan rezeki kita waktu masih dalam perut ibu kita. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah.
Baik, kita lanjutkan. Wa marhalatu fid dunya. Fase yang kedua dalam hidup kita adalah hidup di dunia, ya. Dan sekarang kita berada di fase yang kedua. Ya, kita berada di dalam fase yang kedua dan kita akan melewati fase dua berikutnya. Ya. Fase yang ketiga, marhalatu fil barzakh. Fase yang ketiga adalah kehidupan di alam barzakh. Ya, kehidupan di alam barzakh. Dan ini lebih panjang lagi konfiden daripada di dunia. Ya, ini lebih panjang lagi daripada di dunia. Walaupun ada masa berakhirnya, ya, ada masa berakhirnya. Fase di dalam janin ibu, di dalam perut ibu ada masa berakhirnya. Fase di dunia ada masa berakhirnya. Fase di alam barzakh juga ada masa berakhirnya. Yang enggak ada akhirnya fase mana? Hari kiamat, ya, yaumil qiyamah. Marhalatu yaumil qiyamah. Ini yang enggak ada akhirnya. Ya, dia akan terus kekal abadi. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tatkala beliau dalam kondisi sakaratul maut, beliau nangis. Beliau nangis sejadi-jadinya sampai ditanya, "Kenapa antum nangis wahai Abu Hurairah?" katanya. Ya, antum seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di saat antum dalam kondisi sakaratul maut menangis? Ya, kenapa? Maka Abu Hurairah pun berkata, Abu Hurairah bilang bahwasanya hidup kita sedikit, hidup kita ini singkat, usia kita sedikit, sementara bekal yang mau kita bawa sedikit, bekal yang mau kita bawa sedikit, jalan yang akan dilewatin panjang, kata beliau. Setelah ini jalan yang akan aku lewati panjang, sementara bekal yang aku bawa sedikit, kata Abu Hurairah. Sedangkan tempat berakhirnya surga dan neraka, enggak ada lagi setelah itu. Tempat berakhirnya surga dan neraka. Ya. Hari ini aku akan mengakhiri, mungkin beberapa saat lagi, mungkin beberapa hari lagi, aku akan mengakhiri hari-hariku di dunia. Dan aku akan berjalan dengan perjalanan yang sangat panjang lagi, yang lebih panjang dari kehidupan dunia. Ya. Sementara bekal yang aku bawa sangat sedikit sekali. Sedangkan ujungnya atau tempat berakhirnya surga dan neraka, kata Abu Hurairah ikhwanifiddin. Jadi 4 fase ini, fase yang berada di dalam perut ibu ini singkat, ya. Normalnya 9 bulan. Normalnya 9 bulan. Fase di dunia lebih lebih lama daripada fase di dalam perut ibu. Ya, walaupun ada juga orang yang ketika di dunia 1 hari lahir meninggal, kan begitu. Namun secara umum ini lebih lama dari fase di dalam perut ibu. Biasanya berapa lama ini secara umum? 60 sampai 70 tahun. Kalau dihitung dari usia dunia, dihitung dari akhirat 2 sampai 3 jam. Ya, 2 jam sampai 2 jam setengah. Itulah hidup kita kalau dihitung dari akhirat. Kenapa? Karena 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, 1000 tahun di dunia. Maka hidup kita singkat, ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an apa? Wal asr, demi masa, demi usia yang kita lewatin, demi waktu asar, demi hari-hari yang kita lewatin. Innal insana lafi khusr. Manusia sungguh rugi. Ya, rugi. Allah kasih waktu singkat tapi dia foya-foyakan hidupnya. Dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak beramal, dia terjerumus di dalam dosa dan dia nyaman di dalam dosa tersebut. Nah, ini khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang enggak rugi? Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan dia beramal dengan amalan-amalan saleh. Waktu kita singkat di khonifidin rahimani wa rahimakumullah, ya. 60 sampai 70 tahun hitungan dunia, 2 sampai 2,5 jam hitungan akhirat. Enggak demikian. Wahia akhiru marahil, ya, walihada sumiyal yaumul qiyamah. Dan marhalah yang keempat, fase yang keempat adalah fase hari kiamat, dan itu adalah fase terakhir, dan itulah kenapa dinamakan yaumul akhir. Ya, kenapa dia dinamakan yaumul akhir? Karena tidak ada lagi hari di dunia ini. Ya, tidak ada lagi hari di dunia ini.
yaskunu fihi an-nas imma fil jannah nas'alullaha an yaj'alana minhum wa imma fin nar wal iyadu billah fa hadha huwal masir. Di mana orang-orang akan tinggal nanti di surga, dan kita meminta kepada Allah agar kita dimasukkan bagian dari mereka, dan ada sebagian orang juga yang akan masuk ke dalam neraka, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Inilah tempat kembali, ya, al-masir, ini tempat kembali. Wal imanu bil yaumil akhir yadkhulu fihi kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi Kitabil Aqidatul Wasithiyah wa huwa kitabun mukhtasarun fi aqidati ahli sunnati wal jamaah min ahsani ma katabahu Syekhul Islam rahimahullahu taala fi jam'ihi wa wuduhihi wa adami ististradati al-katsirah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah, ya, beliau sedikit memperjelas, memberikan keterangan tentang Aqidah Wasithiyah ini yang ditulis oleh Syekhul Islam. Aqidah Wasithiyah ini adalah salah satu akidah yang ringkas, ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ringkas yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan bahkan ini merupakan termasuk dari kitab yang terbaik dari yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Syekhul Islam itu banyak kitab-kitabnya kan, tapi di antara kitab-kitab yang terbaik ini adalah kitab Aqidah Wasithiyah. Makanya ikhwan fillah, kalau kita lihat kitab-kitabnya Syekhul Islam, yang paling banyak para ulama menjelaskan atau mensyarah itu diantaranya kitab Aqidah Wasithiyah, ya. Aqidah Wasithiyah, banyak karya-karya dari Syekhul Islam. Nah, di dalam kitabnya itu beliau berkata, yaqulu rahimahullah, yadkhulu fil imani bil yaumil akhir al-imanu bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Beliau katakan termasuk bentuk keimanan kepada hari kiamat. Karena ikhwan fillah, kalau kita beriman dengan hari kiamat bukan hanya sekedar ya saya percaya hari kiamat, bukan hanya itu. Ya, bukan hanya itu. Tapi tatkala kita beriman dengan hari kiamat, maka ini dimulai dari kematian kita. Dimulai dari kematian kita sampai kita dimasukkan ke dalam surga dan neraka. Itulah bentuk keimanan dengan hari kiamat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mulai dari kematian kita. Dari kematian kita di situ apa? Ada pertanyaan, ada fitnah kubur, ada nikmat dan adab kubur, kemudian ada al-ba'tsu ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian, kemudian yaumul hisab, dihisab, kemudian melewatin sirat, ya, kemudian masuk surga dan masuk neraka. Jadi bukan beriman dengan hari kiamat bukan hanya sekedar oh iya saya percaya hari kiamat ada, hari kiamat akan datang, bukan hanya sekedar itu. Tapi dimulai dari kematian kita terus rentetan-rentetannya sampai seseorang itu dimasukkan ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau katakan, ya, yang masuk dalam bentuk keimanan kepada hari kiamat itu adalah mengimani apapun yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kematian manusia. Apapun yang diberitakan oleh Nabi SAW, apapun yang diceritakan oleh Nabi SAW setelah kematian manusia sampai masuk surga dan neraka, maka semua harus diimanin. Ya, semua harus diimanin. Maka diantaranya beliau katakan, famin dzalik fitnatul qubur. Nah, di antara bentuk keimanan kita dengan hari kiamat itu adalah fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Ya, ada fitnah kubur, ada nikmat dan adab kubur. Ya. Fitnah kubur ini adalah soal kubur. Ya, fitnah kubur adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita akan ditanya nanti di alam barzakh. Itu fitnah kubur. Sedangkan nikmat dan azab kubur itu adalah ya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tatkala berada di dalam kubur setelah fitnah, setelah ditanya. Ya, setelah ditanya barulah dikasih nikmat, atau setelah ditanya baru dikasih adab. Jadi fitnah kubur duluan, baru setelah itu nikmat kubur dan adab kubur. Nah, demikian. Idza dufinal mayyit atahu malakani yajlisanihi wa yas'alanihi thalathata as'ilatin
yaqulani man rabbuk wa ma dinuk man nabiyyuk. Kalau manusia itu dikuburkan, kalau manusia itu si mayat dikuburkan, maka datanglah dua malaikat yang bertanya kepada dia tentang tiga hal, yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nah, ini hadis Barra bin Azib, ikhwan fillah. Ya, Barra bin Azib berkata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menguburkan salah satu kawannya dari suku Ansar, maka kuburan belum selesai digali. Ya, kuburannya belum selesai digali. Lahatnya belum digali. Karena biasa di zaman Nabi SAW itu kalau kuburan itu mereka pakai lahat. Ya, lahat itu rongga yang ada di tengah atau rongga yang ada di samping. Itu lahat. Ya. Kalau di tempat kita biasanya jarang pakai lahat. Ya. Kuburan petak gitu aja udah. Ya, tapi kalau di orang di zaman dahulu, walaupun boleh, ya, boleh pakai lahat, boleh juga tidak pakai lahat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, lahatnya belum selesai digali. Maka Nabi SAW duduk di situ. Ya, sambil menunggu selesai digali, kemudian sahabat-sahabatnya juga duduk. Kadang Nabi menengok ke atas, kadang Nabi nengok ke bawah, kadang Nabi nengok ke atas, kadang Nabi nengok ke bawah, ya, sambil kuburan itu digali. Dan di tangan beliau ada ranting yang beliau seolah-olah seperti menulis di tanah, seperti ada yang beliau pikirkan. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah itu baru beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya yang pada saat itu sedang hening, tenang. Nabi bilang sama mereka, ista'idu billah min adabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Beliau sebutkan sampai 3 kali, ikhwan fillah. Jadi seolah-olah beliau melihat orang diadab. Ya, seolah-olah beliau melihat orang diadab. Ya, padahal ya beliau enggak melihat orang diadab. Tapi beliau mendengar orang yang diadab. Ya, Nabi SAW itu mendengar orang yang diadab. Ya, kita enggak. Ya, kita enggak. Makanya Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadisnya, kalaulah kalian tidak saling menguburkan, niscaya aku akan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendengarkan adab kubur. Ya. Kalaulah kalian tidak saling menguburkan satu sama lain, niscaya aku akan minta kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian adab kubur. Jadi Masya Allah, ikhwan fillah, ini bentuk kasih sayang Nabi sama kita. Ya, bentuk kasih sayang Nabi sama kita. Coba kalau seandainya Nabi benar-benar mendoakan, dia doakan sama Allah, ya Allah, berilah umatku agar mereka bisa mendengarkan adab kubur. Bisa enggak kita nguburin kawan? Bisa, ikhwan fillah. Gimana kita nguburin kawan? Begitu datang ke area pekuburan, kita mendengar orang menjerit-jerit kan gitu. Gimana mau nguburkan? Takut lah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Namun ini bentuk kasih sayangnya Nabi SAW sama kita, ya. Beliau tidak mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mendengar adab kubur. Ya, Nabi SAW mendengar adab kubur. Nah, bagaimana dengan orang yang dikubur tersebut di alam barzakh? Apakah mereka juga mendengar kita? Apakah mereka mendengar kita? Ya. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang sudah meninggal, ya mereka tidak lagi mendengar kita. Walaupun di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Namun wallahu taala alam, pendapat yang rajih, mereka enggak mendengar lagi kecuali di momen-momen tertentu. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, tatkala orang-orang pulang dari menguburkan jenazah, maka si mayit mendengar suara terompa-terompa orang-orang yang mengantarkan jenazah. Nah, di saat itu orang yang sudah meninggal mendengar suara-suara langkah kaki, suara-suara terompa orang-orang yang membawa dia. Nah, ini ikhwan fillah. Adapun setelah itu maka enggak ada lagi. Ya, setelah itu mereka tidak mendengar lagi aktivitas-aktivitas manusia, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi antum jangan takut. Ya, tinggal di samping kuburan. Karena mereka enggak akan dengar, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, mereka enggak akan mendengar apalagi keluar. Ya, enggak akan mendengar apalagi keluar dari kubur. Nah, ini ikhwan fillah. Yang keluar dari kubur itu banyak apa? Kebanyakan film atau sinetron.
Ada demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya mereka mendengar, ya para ulama ada sebagian mengatakan bahwasanya mereka mendengar. Ya mereka mendengar dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu perang Badar, pimpinan-pimpinan Quraisy disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dicampakkan ke sumur Badar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada mayat-mayat tersebut, ya, dia katakan, wahai fulan, apakah kalian sudah mendapatkan janji Allah? Ya, Nabi berkata kepada mayat-mayat tersebut. Ini jadi dalil bagi sebagian para ulama dengan mereka mengatakan bahwasanya orang yang sudah meninggal mendengar suara manusia, ya, mendengar suara manusia. Namun sebagian para ulama yang lain mengatakan bahwasanya itu hanya kekhususan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan kepada kita, ya, bukan suara kita, tapi hanya kekhususan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Fa yuthbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. As'alullaha an yaj'alani wa iyyakum minhum. Fayaqulul mu'min rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad. Fayunadi munadin minas sama' an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada mayit yang ada di alam barzakh, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengokohkan orang-orang beriman. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan bisa menjawab fitnah kubur, tidak akan bisa menjawab pertanyaan kubur kalau bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pengokohan yang Allah Subhanahu wa taala buat sama kita. Makanya ikhwan fillah, kita butuh dengan istighfar, ya. Kita butuh dengan istighfar. Baik ketika kita hidup ataupun ketika kita meninggal. Kita sangat butuh sekali dengan istighfar. Ya. Karena ikhwan fillah, istighfar ini bisa menghapuskan dosa-dosa. Dan istighfar ini bisa mengokohkan kita tatkala berada di alam barzakh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ketika menguburkan jenazah, beliau katakan kepada sahabat-sahabatnya yang hadir pada saat itu. Beliau katakan, "Istaghfiru li akhikum." Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian ini. Mintakan ampunan, ya. Mintakan ampunan untuk saudara kalian ini. Wasallallahu tathbit, dan minta kepada Allah agar dia kokoh dalam menjawab pertanyaan. Fa innahu an yus'al, karena dia sedang ditanya. Kita waktu meninggal butuh dengan istighfar, waktu hidup juga butuh dengan istighfar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ada waktu-waktu istighfar yang terbaik. Apa itu waktu istighfar yang terbaik? Ya. Yaitu di waktu sahur. Ya, antara jam 4 sebelum adzan, ya, jam 4 sampai sebelum adzan. Ini waktu terbaik untuk istighfar. Jadi tatkala kita bangun sepertiga malam, kita salat, ya, salat witir, selesai salat witir perbanyak istighfar di situ sebelum adzan. Karena ini ciri-ciri orang-orang mukmin, ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka beristighfar, ya, di mana tidak ada orang mendengar, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan mukmin ketika ditanya mereka mengatakan, Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad. Maka fayunadi munadin minas sama', tiba-tiba ada suara yang datang dari langit, ya, suara yang datang dari langit, maksudnya Allah Subhanahu wa taala berkata, an sadaqa abdi, hambaku ini benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku ini benar. Fa afrishuhu minal jannah, maka berilah dia tempat tidur dari surga. Wa albisuhu minal jannah, kasih dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu surga untuk dia. Ya, ini apa? Ini nikmat kubur. Ya, ini nikmat kubur. Wah, Ustaz, cuma tempat tidur sama baju sama dibukakan pintu. Apa nikmatnya? Apa nikmatnya? Cuman sekedar pakai baju, dikasih tempat tidur sama dibukakan pintu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini nikmat. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan ini lebih nikmat dari nikmat yang kita rasakan di dunia. Ya, ini lebih nikmat dari nikmat yang paling besar yang kita rasakan di dunia. Ikhwan fillah rahimani
wa rahimakumullah. Ya sebagaimana ketika kita beli baju baru, kita memakai pakaian baru, ini kan terasa nikmat. Kan terasa nikmat ketika kita beli baju baru kemudian kita pakai. Ada rasa enak, ada rasa nyaman, apalagi bajunya kainnya bagus, harganya mahal, kan begitu. Demikian juga tatkala kita beli tempat tidur baru, ya begitu tertidur di atasnya empuk, ya terasa nikmat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau di dunia saja ini terasa nikmat, apalagi tempat tidur yang berasal dari surga. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tempat tidur yang Allah kasih, pakaian yang Allah kasih, kemudian pintu surga dibukakan untuk kita, ini lebih nikmat dari nikmat yang paling besar yang kita rasakan di dunia ini. Ya, yang kita rasakan di dunia ini. Wa yafsahu lahu fi qabrihi wa yufsahu lahu fi qabrihi muddal basar. Kemudian kuburannya dilapangkan, ya sejauh mata memandang. Wa ya'tihi minal jannah min ruhiha, dan datang dari surga ruhnya. Wa yushahidu fiha ma yushahidu minan ni'am, ya datang dari surga. Disebutkan dalam sebuah riwayat, seorang laki-laki yang wajahnya ganteng, aromanya wangi, datang kepada dia, kemudian bertanya, kemudian menjanjikan untuk dia surga. Kemudian tatkala dia tanya, siapa engkau? Maka dia mengatakan, aku adalah amalanmu di dunia. Aku adalah amalanmu di dunia. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Amal munafik waliyadu billah awil kafir fayaqulu la adri sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Adapun orang-orang munafik dan orang-orang kafir, kita berlindung kepada Allah dari mereka-mereka ini. Mereka ketika ditanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, mereka akan mengatakan Maksudnya apa? Maksudnya ketika ditanya, jawabannya kayak gitu, ya. Ini bahasa kita nih, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian la adri sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Dia bilang, aku enggak tahu siapa Tuhanku. Aku enggak tahu siapa nabiku, aku enggak tahu siapa apa agamaku. Yang penting aku ikut-ikut orang. Sami'tu an-nas yaqulu syai'an faqultu. Aku dengar orang ngomong gini, maka aku ikutin. Aku dengar orang ngomong gini, maka aku ikutin. Ya. Agamanya ikut-ikutan. Jadi dia bertuhankan orang lain, bertuhankan ini, dia pun ikut. Ya ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan muslim yang mereka ikutin apa? Al-Qur'an dan sunnah, bukan ucapan orang, bukan perkataan orang. Nggak demikian. Li'annal iman lam yasil ila qalbih. Ya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena keimanan itu nggak sampai ke dalam hati mereka. Innama huwa bilisani. Iman itu hanya sebatas lisan mereka. Mereka cuma bilang percaya, tapi dalam hatinya enggak, khianat. Ya. Ngomongnya A, hatinya B. Itu orang-orang munafik. Ya. Ngomongnya A, hatinya B. Fahuwa yasma'u wa la yadri mal ma'na. Dia dengar Tuhan itu Allah. Ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tapi dia tidak tahu maknanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini merupakan fitnah yang besar sekali. Walihada amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nasta'idza billahi minha fi kulli shalah. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlindung tentang azab kubur ini, ya fitnah kubur ini ketika setiap salat. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min adabin nar. Ya Allah, Nabi SAW mengajarkan kita doa sebelum salam. Ya sebelum salam biasanya ada doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Artinya fitnah kubur itu hak. Fitnah kubur itu ada. Setiap kita nanti akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan pertanyaan ini tidak akan bisa kita jawab kecuali kita punya bekal di dunia. Bukan seperti ujian anak sekolah. Kalau anak sekolah ujian, besok ujian apa? Besok ujian bahasa Inggris atau besok ujian IPS misalnya. Dia malam-malamnya baca. Malam-malamnya baca, besok ujian. Ya. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Kita nggak akan bisa menjawab siapa Tuhanmu Allah, siapa nabimu Muhammad, apa agamamu Islam. Kita nggak akan bisa menjawab
kalau di dunia zikirnya Allah 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 Allah. Ya. Enggak akan bisa ikhwan fillah. Ya, kita hafal terus Allah Allah Allah, enggak akan bisa. Kalau mau zikir yang lengkap. Ya. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Ya, enggak ada zikir Allah 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 Allah. Ya, apalagi zikirnya dibuat daumir. Hu. Ini enggak ada ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Namun itu semua bisa kita jawab tatkala kita melakukan amal. Tatkala kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak akan bisa menjawab Allah sebagai Tuhan kalau kita berbuat syirik. Kita mentauhidkan Allah. Kita tidak akan bisa menjawab Islam sebagai agama kalau kita tidak melaksanakan syariat. Dan kita tidak akan bisa menjawab Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kalau kita tidak ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Makanya saking pentingnya masalah ini sampai para ulama menulis kitab yang berkaitan dengan fitnah kubur ini. Siapa yang nulis? Siapa yang nulis kitabnya? Terkenal ini. Dijadikan kitab dasar ini. Siapa yang nulis? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa judulnya? Apa judulnya? Apa judulnya tentang 3 fitnah ini? Salah satu usul. Ya, salah satu usul. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Atau usul salasa. Ya. Nah ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Jadi salah satu bentuk keimanan kita dengan hari kiamat adalah kita beriman dengan fitnah kubur. Ya, kita beriman dengan fitnah kubur. Ada demikian. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih berkaitan dengan iman kepada hari kiamat. Ya, bentuk keimanan kepada hari kiamat. Kita cukupkan sampai di sini. Bagi antum yang mau bertanya, tafadhol silahkan. Mau lomba? Dalam apa? Hah? Oh, air. Sepotong daging, segumpal darah. Apa? Seorang ibu yang keguguran di fase 40 hari yang kedua, apakah itu juga dikatakan jadi belum. Kalau dia masih fase yang kedua, maka dia belum menjadi seorang bayi. Artinya belum makhluk hidup. Belum makhluk hidup. Ya, itu dia. Jadi sampai selesai kegugurannya, sampai selesai darahnya keluar, ya dia setelah itu silahkan sholat seperti biasa. Ya. Adapun kalau setelah fase yang ketiga atau setelah usia 120 hari, maka dia sudah menjadi bayi. Ya, dia sudah menjadi bayi ketika keguguran, maka ini dilakukan seperti kita meninggal. Ya, dilakukan seperti kita meninggal. Artinya dikafankan ala kadarnya, kemudian dikuburkan. Adapun kalau kurang dari itu, maka enggak, dibiarkan gitu aja. Dia belum jadi manusia. Itu dia. Nah, demikian. Wallahu taala a'lam. Baik. Nah, antum, tinggal yang muda. Orang-orang apa? Orang kafir. Iya. Kalau orang kafir, apa yang mau dia kasih sama kita? Orang kafir nggak punya pahala sedikit pun. Walaupun dia berbuat baik. Walaupun dia berbuat baik, mereka nggak ada pahala sedikit pun.
Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau nggak salah ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ketika mereka mendapatkan rezeki, ketika mereka mendapatkan nikmat dan mereka berbuat baik, misalnya mereka mendonasikan hartanya, mereka menginfakkan, misalnya mau bantu masjid lah, kan begitu, maka itu tidak menjadi pahala, bahkan itu tetap menjadi dosa sama mereka. Jadi kalau nggak ada pahala, apa yang mau mereka kasih? Ya, misalnya mereka mendolimi kita, kan tadi hadisnya kan Nabi SAW mengatakan ini orang-orang yang dia bawa pahala banyak ini, bawa pahala sholat, bawa pahala zakat, bawa pahala ini, kemudian di hari kiamat dia akan berikan pahalanya kepada orang yang dia dolimi. Dia akan berikan pahalanya kepada orang yang dia dolimi. Nah, orang kafir, apa yang mau dia kasih sama kita kalau seandainya dia dolimin kita? Ya, nggak ada yang dia kasih sama kita pahalanya. Tapi apa? Dosa kita lah yang akan terus ditransfer ke dia. Ya, jadi nggak berlaku sama orang kafir. Ini Muslim, ya, yang transfer pahala itu orang Muslim. Karena Nabi bilang tadi, dia membawa pahala ini, pahala ini, pahala ini, tapi nanti dia akan berikan kepada orang yang dia zalimi. Nah, demikian. Wallahu taala. Iya, termasuk. Siapa saja yang mendolimi kita, siapa saja yang didolimin, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pasti akan membalasnya. Yes. Bagaimana di akhirat? Di akhirat wallahu taala a'lam. Ya, tapi di dunia terkadang Allah balas kedoliman tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, salah seorang saya lupa siapa namanya. Kalau tidak salah Syekh Yusuf Wabil, ya, di apa namanya, Asyratus Sa'ah, di dalam kitab Asyratus Sa'ah. Iya, lupa saya apakah beliau atau yang lainnya. Yang beliau mengatakan, wallahu taala a'lam, salah satu sebab kehancuran kehancuran dinasti, ya, kehancuran Islam, ya, saya lupa dinasti apa gitu. Kehancuran Islam di Baghdad, ya, di Irak, disebabkan karena mereka mendolimi orang-orang kafir, orang-orang Mongol. Ya, sehingga Genghis Khan pada saat itu, dia bersumpah dia akan menghancurkan orang-orang Muslim. Dia akan menghancurkan orang-orang Muslim. Kenapa dia bisa bersumpah seperti itu? Karena salah satu dari rakyatnya ketika berdagang ke Irak ini didolimin oleh orang-orang Muslim. Ya, didolimin sama mereka sehingga akhirnya Genghis Khan marah, dan Genghis Khan akhirnya bersumpah hingga akhirnya kota Irak, negara Irak pada saat itu menjadi negara yang berdarah. Ya, runtuh kerajaan kaum Muslimin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kasih balasan di dunia. Adapun di akhirat, wallahu taala a'lam. Yang jelas kedoliman pasti akan dibalas. Demikian. Walaupun sama orang kafir, ya, walaupun sama orang kafir, kita nggak boleh mendolimi orang-orang kafir. Demikian. Wallahu taala a'lam. Naam. Baik. Tentang apa, Pak? kayak cerita yang di sana ya. Iya kan gitu. Ini wali kita ini, masya Allah, sampai sekarang malaikat ngantri ini katanya. Malaikat ngantri, kenapa? Orang berdatangan terus, orang nggak ada yang pulang. Habis datang ngelayat ke kuburan dia, tiba-tiba yang satu lagi datang, rombongan orang datang, ini pulang. Nanti yang ini datang lagi, yang ini pulang. Jadi nggak habis-habis, jadi malaikat ngantri terus. Nggak seperti itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis itu bukan menunjukkan setelah mereka pulang, ya, setelah mereka pulang kemudian malaikat Munkar dan Nakir nanya. Maksudnya dalam hadis itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang meninggal itu mereka mendengar syahid hadisnya ya, mereka mendengar
suara-suara orang-orang yang mengantarkan mereka. Itu dia. Bukan setelah diantar mereka pulang barulah mereka ditanya, bukan itu. Karena kalau yang seperti itu, gimana orang yang meninggal dimakan ikan paus? Yang nggak ditanya-tanya kan, nggak ada yang ngantarin dia kan gitu. Jadi yang jelas kalau dia sudah meninggal, maka malaikat mungkar dan nakir pasti akan nanya, ya pasti akan nanya. Ada demikian. Wallahu taala a'lam. Naam. Ada lagi yang mau nanya? Pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah ruh itu dia enggak mati-mati? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apakah ruh enggak mati-mati? Ruh kan dalam tubuh kita. Begitu dicabut dia keluar. Nah, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ini jadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Apakah ruh itu kekal atau dia juga mati? Ya. Apakah ruh itu kekal atau dia juga mati? Sebagian para ulama mengatakan dia termasuk yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada makhluk-makhluk yang dikekalkan Allah, dia nggak mati-mati. Apa di antara makhluk yang dikekalkan oleh Allah seperti surga, ya surga, neraka. Ini makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Ya artinya tatkala semua terjadi kiamat, semua makhluk mati kecuali sebagian makhluk. Ya seperti surga ini enggak hancur, enggak mati. Ya, neraka enggak mati. Dan makhluk-makhluk yang lainnya, Arasy ya enggak. Itu dia confident rahimani. Maka termasuk juga kata mereka ruh, ya. Karena dia terus hidup. Ketika dicabut dari tubuh kita, ya dia hidup terus confident. Namun Allah Ta'ala alam, sebagian yang lain mengatakan ruh juga mati, tapi matinya berbeda, ya. Sebagaimana dalilnya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, semua yang ada di dunia ini akan fana, akan mati, akan binasa, ya, kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Ya dikecualikan makhluk-makhluk yang lain yang memang ada dalil yang tegas yang dia tidak mati. Jadi gimana matinya ruh? Sebagian para ulama mengatakan matinya tatkala dia digenggam, tatkala dia dicabut. Nah, disitulah mati, kemudian dia hidup lagi. Ya, kemudian dia hidup lagi. Nah, ini confident rahimani wa rahimakumullah. Wallahu taala alam. Baik, kita cukupkan kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.